Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, setelah kita menyimak kisah turunnya wahyu pertama di Gua Hira, perjalanan Rasulullah SAW tidak berhenti di sana. Ada fase penting berikutnya, yaitu masa terhentinya wahyu sementara, yang disebut fatrah al-wahyu. Fase ini menjadi ujian batin yang berat bagi Nabi, sekaligus persiapan untuk misi dakwah yang lebih besar. 1. Setelah wahyu turun. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5, beliau pulang dalam keadaan penuh ketakutan. Khadijah menenangkan beliau dengan kasih sayang, meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Setelah itu, wahyu tidak langsung turun lagi. Terjadi masa hening tanpa kabar dari langit. Inilah yang disebut dengan fatrah al-wahyu. 2. Masa hening wahyu. Riwayat berbeda menyebutkan masa ini berlangsung beberapa hari, bahkan ada yang mengatakan berbulan-bulan. Nabi merasakan kegelisahan mendalam. Beliau khawatir Allah murka atau wahyu tidak akan turun lagi. Rasa rindu kepada wahyu membuat beliau sering memandang ke langit, berharap malaikat Jibril datang kembali. Fase ini sebenarnya adalah masa peneguhan jiwa agar Nabi semakin siap memikul risalah. 3. Ujian batin. Dalam masa hening itu, Rasulullah SAW mengalami rasa takut bercampur harapan. Beliau semakin banyak beribadah, semakin mendekat kepada Allah SWT. Hati beliau ditempa untuk bersabar, menunggu, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Para ulama menjelaskan, jika wahyu terus-menerus turun sejak awal, mungkin Nabi belum siap menanggung beratnya misi dakwah, maka jeda ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Setiap Nabi melewati masa ujian sebelum benar-benar diutus. 4. Turunnya surat Al-Mudaththir. Setelah masa penantian itu, akhirnya malaikat Jibril kembali datang. Nabi melihat malaikat duduk di kursi besar memenuhi ufuk langit. Beliau sangat terkejut lalu bergegas pulang. Sampai di rumah, beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Saat itulah Allah menurunkan wahyu berikutnya, "Ya ayyuhal muddaththir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur." Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Agungkanlah Tuhanmu, sucikanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan dosa. Ayat ini adalah perintah dakwah saat Nabi bangkit dan menyampaikan risalah. 5. Makna besar surat Al-Mudaththir. Ayat ini mengandung pesan mendasar. Bangunlah dan berilah peringatan, tugas dakwah sudah dimulai. Agungkan Tuhanmu, tauhid menjadi inti seruan. Sucikanlah pakaianmu, kebersihan lahir dan batin sebagai syarat dakwah. Tinggalkan dosa, Nabi sebagai teladan harus terjaga dari segala keburukan. Inilah tonggak dimulainya dakwah Islam secara resmi. 6. Peran Khadijah yang agung. Di fase ini, Khadijah kembali menunjukkan dukungan luar biasa. Beliau menjadi penenang dikala Nabi SAW gelisah. Beliau pula yang meyakinkan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Dukungan moral Khadijah adalah tiang yang meneguhkan Rasulullah SAW di awal masa kerasulannya. Tanpa Khadijah, beban ini tentu terasa lebih berat. 7. Hikmah masa fatrah al-wahyu. Pendidikan jiwa. Nabi diajar sabar, tidak tergesa-gesa, dan siap menunggu perintah Allah. Peneguhan iman. Nabi belajar bahwa wahyu bukan sekedar anugerah, tapi amanah besar. Momentum dakwah. Dengan turunnya surat Al-Mudaththir, dimulailah dakwah Islam yang akan mengguncang dunia. Penutup. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa sebelum tugas besar, Allah memberi kita masa ujian dan persiapan. Kesabaran dalam menanti pertolongan Allah adalah kunci. Dan ketika perintah datang, jangan ragu untuk bangkit. Begitu pula dengan kita.
Mungkin ada masa sepi, masa sulit, atau masa hening tanpa jawaban. Tapi itu bukan tanda Allah meninggalkan kita, melainkan cara Allah menyiapkan kita untuk tugas yang lebih besar. Wallahu a'lam.